Masih hawkishnya The Fed, suku bunga acuan dari Amerika Serikat juga akan meningkatkan juga resiko kejatuhan bank-bank di sana. Nah, ini yang akan dikalkulasi nanti oleh Federal Reserve tentunya ya. Karena kalau kita lihat seperti sekarang ini, kalau sampai nanti akibat daripada situasi ini orang menabung lebih menahan diri, maka ada kemungkinan kredit pun akan turun. Ya, kita tahu seperti yang kami katakan tadi, kalau dibuat mark to market, maka sebetulnya yang terjadi aset daripada perbankan itu akan shrinking. Jadi kalau asetnya shrinking sebetulnya M2 atau kemampuan daripada bank untuk menyalurkan kredit itu menjadi terbatas akibat daripada juga permodalan mereka yang juga shrinking. Jadi kalau permodalannya shrinking, maka kemampuan mereka menyalurkan kredit menjadi turun. Nah, kalau itu terjadi, kemudian nanti M2-nya turun, ya uang beredarnya turun, maka sektor realnya akan terpengaruh. Dengan demikian, kalau sektor realnya terpengaruh, kemudian ekonominya akan melemah. Jadi ini akan dilihat nanti, jangan-jangan dengan sentimen yang seperti sekarang ini, tanpa mereka lakukan kenaikan suku bunga pun, jangan-jangan memang demand-nya akan menurun ini. Ya, bisa seperti itu. Jadi resesi terjadi bukan karena dinaikkan suku bunga lagi, tetapi karena sentimen yang sudah menjadi negatif mengakibatkan nanti demand menurun dan inflasi menurun dengan sendirinya. Jadi ini akan ditimbang-timbang oleh saya pikir Gubernur Bank Sentral apa dampak daripada penurunan sentimen yang terjadi sekarang di Amerika ini. Oke, baik. Itu peluang dan juga resiko yang terjadi yang mana juga membuat posisi The Fed sedikit dilematis begitu ya Pak Raden Pardede. Nah, untuk Betul, pertanyaan betul, terakhir betul. untuk Anda di mana saya akan bertanya terkait antisipasi apa yang kiranya juga perlu dilakukan pemerintah kita, pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi dan juga memberikan stabilitas ekonomi yang lebih baik terhadap ekonomi kita dan tentunya di tengah sentimen eksternal yang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Silakan Pak Raden. Ya, pertama tentu kita harus selalu waspada ya. Kalau saya selalu berpikiran mencegah lebih bagus daripada memadamkan. Jadi karena kalau sudah memadamkan itu kita tinggal mengambil puing-puing. Kalau mencegah, kita mencegah supaya jangan sampai terjadi kebakaran. Itu yang pertama menurut saya yang paling penting kita harus pahami. Yang kedua adalah kita harus jaga sentimen. Melalui komunikasi yang saya sebutkan tadi itu, kita harus berkomunikasi dengan publik. Tentu sebutkanlah data-data yang kita punya, ya. Jadi data-data yang kita punya seperti yang saya katakan tadi, bagaimana permodalan di Indonesia, permodalan daripada bank-bank kita tentunya. Demikian juga bagaimana tingkat likuiditas di bank-bank kita. Kalau sampai ada kenaikan seperti ini, kira-kira dampaknya terhadap aset itu seperti apa? Dan kemudian dampaknya kepada suku bunga, kepada ekuitas, kepada permodalan perbankan seperti apa? Saya pikir itu bisa dihitung dengan baik, ya, dengan mudah bisa dikomunikasikan, narasinya harus tepat. Tentu di samping itu kita juga harus menjelaskan mengenai hutang kita. Ya, hutang ini menjadi penting karena seperti yang kami katakan tadi, dalam keadaan suku bunga yang naik itu, maka dampak yang paling utama beban itu adalah akan sampai kepada hutang. Jadi hutang negara kita seperti yang saya katakan tadi dibandingkan dengan negara lain, itu relatif lebih kecil. Kemudian kita juga bisa memberitahu bagaimana hutang kita, eksposur kita dalam US dollar. Hal-hal ini harus dikomunikasikan dengan baik. Yang ketiga, tentu adalah kita harus menyiapkan seluruh protokol-protokol yang ada. Ini yang seperti yang saya katakan tadi, KSSK sudah punya ini. Undang-undang P2SK yang baru disetujui oleh DPR di akhir September juga saya pikir sangat baik itu. Jadi bagaimana penyiapan likuiditas, bagaimana kita menyiapkan kapan LPS harus masuk, itu protokol-protokol penanganan krisis ya atau krisis manajemen protokol itu sudah harus siap. Nah, hal-hal ini yang perlu dikomunikasikan dengan masyarakat dan juga artinya supaya tidak panik karena yang paling dibenci pada saat seperti ini adalah panik ya. Pada saat keadaan seperti ini jangan panik. Nah, itulah yang harus di-assure oleh otoritas keuangan kita dengan memaparkan secara sederhana
data-data yang ada. Dan sekarang ini nggak ada yang bisa ditutupi sebetulnya, tapi perlu dikomunikasikan dengan baik. Itu yang mungkin yang harus disiapkan oleh otoritas keuangan kita. Oke, baik. Intinya jangan panik begitu ya, karena salah satu dampak dari kepanikan yang terjadi di kasus SVB ini juga karena kepanikan yang cukup besar dari para investor. Tapi juga ada satu Betul. pertanyaan lagi yang cukup menggelitik hati saya begitu ya, yang saya akan tanyakan kepada Anda juga, Pak Raden. Sebetulnya apakah memang regulasi untuk bank di Indonesia yang juga bisa memiliki aset kripto ini juga masih diperlukan? Karena kalau kita lihat berbagai ataupun sejumlah bank di Amerika Serikat yang juga jatuh ataupun kolaps memiliki aset kripto. Bagaimana pandangan Anda, Pak Raden? Ya, memang itu sudah baru-baru ini diatur di dalam P2SK, termasuk yang di mana di P2SK itu sekarang itu khusus untuk kripto itu akan langsung di bawah pengawasan daripada OJK, yang sebelumnya kan di bawah pengawasan dari Kementerian Perdagangan. Ya, ini adalah satu kemajuan sehingga benar-benar kalau ada instrumen-instrumen kripto ini yang bisa berisiko, itu sekarang sudah masuk di dalam radar OJK. Kalau dulu mereka nggak bisa mengawasi itu, sekarang sudah langsung. Jadi saya pikir itu adalah langkah baik yang sudah diakomodasi di dalam Undang-Undang P2SK tadi itu. Jadi saya pikir risiko itu masih sangat relatif kecil di Indonesia. Kita bersyukur dengan Undang-Undang P2SK yang sudah tadi saya katakan sudah diaktifkan mulai Desember lalu.